Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian akan melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat itu sholat seperti kita akan berpisah. Sholawat perpisahan artinya itu adalah merupakan sholat terakhir kita. Jadi sholat apa aja, kalau kita ingin mendapatkan khusyuk di dalam sholat, agar di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, juga ada haibah, maka sebelum kita betul-betul menyatakan Allahu Akbar di dalam sholat kita, maka hendaklah betul-betul kita hadirkan dahulu hati kita. Ada istilah namanya takhallil ataupun kemudian takhallil, kosongkan dulu pikiran tentang duniawi, kemudian baru kita isi dengan apa yang akan kita kerjakan, yaitu menghadap Allah di dalam ibadah sholat. Itu dulu. Ada beberapa orang-orang yang soleh di zaman dahulu, seperti misalnya Sayyid Qutb itu ulama Mesir, karena dia anggap bikin makar terhadap pemerintahan di masa itu, maka sebelum diberikan hukum gantung minta izin. Seperti orang-orang soleh hari itu ambilnya hukum sunat lagi mati, minta izin melaksanakan sholat 2 rakaat. Minta izin. Lalu mereka itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Coba bayangkan saat jika anak mati, maka sholat 2 rakaat kayak apa sembahyang kita kira-kira ya? Ini anak mati, sembahyang 2 rakaat dulu ya, boleh. Jadi kayak apa rasanya kita tuh? Karena sudah rancang dulu kita sholat nih, rancang ada sholat, usul ada sholatnya, ada artinya awal juga itu nggak sholat daripada kata alham. Berapa banyak orang yang kata sembahyang, seorang kau sembahyang, tapi gue kena roh usul sudah belajar itu belum yakinnya. Pokoknya bila kita hendak sholat, bayangkan nih sholat yang terakhir nih kayak apa. Kadang-kadang kita ini kan ada masalah sebelum sholat kan, misalnya hanya aja tumpung bakal aja nanti ini. Demi itu sembahyangnya Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar itu tidak sadarnya. Nang dibayangkannya muha bininya, nang bini belum membayangkan muha lakinya. Awalnya husul lah. Ya. Kalau dibiasakan makan dulu itu, kadang-kadang dulu jadi bibir ikam lagi dibayar sarik-sarik, harkan berdiri sariknya, duduk. Kenapa? Aku hendak sholat. Jadi kadang mata masih habang, hanya bersesarikan Allahu Akbar, nak kayak mencari Tuhan ya nanti. Ya Allah, kita ini selama ini menganggap enteng sholat. Maka dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, kalau hendak sholat itu sholatlah seperti orang yang akan berpisah dirinya dengan dunia. Kayak itu. Mudah kita khusus sholat. Berdoa dulu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kayak itu kita berdoanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuknya itu pas menghadapi gajian aja khusyuk.
Ini apa namanya? Wa muwadda'in li hawahu, kemudian pulang selamat tinggal hawa nafsuku. Segala keinginan dunia itu dibuang sudah sekalian. Hendak sholat, hendak menghadap Tuhan dibuang sekalian. Hendak ini, hendak itu. Ini aku hendak ini, ini aku harus menggawe ini aku harus mendapati siapa. Buang dulu semuanya itu. Nang kita nang syahwat, kita nang nafsu itu sudah dibuang sudah. Sebelum kita masuk di dalam sholat itu nanti dibuang dulu. Sa'irun ila maula, maka yang dituju adalah Allah. Dalam suatu perjalanan menuju Allah, orang yang sembahyang itu diawali dengan takbiratul ihram, suatu pernyataan yang besar dan agung, yaitu kalimat Allahu Akbar. Adalah yang lebih besar dari Allah adalah keadaan. Termasuk kita ini begini ya, bagaimana di hadapan Tuhan itu ya, di hadapan manusia kita tak boleh anak sombong pentingnya di hadapan Tuhan ada apa-apanya. Makanya orang anak sholat itu beristighfar dulu, ya Allah, ulun rasa patutkan di hadapan biarnya dosa ulun, ya Allah, banyak banget. Baca istighfar dulu, nak sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mematut-matutkan diri di hadapan Tuhan ini kita, mematut-matutkan diri ya Allah. Maka perjalanan kita ini menuju Allah. Bahkan waktu kita melaksanakan sholat itu pun kita sedang bermunajat dengan Allah. Kan disebutkan sebelumnya di dalam hadis Nabi bahwa orang yang sholat itu ini munajat dengan Allah. Apa arti munajat itu? Perbincangan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhan. Bolehkah dalam tahu? Perlukah dalam tahu waktu kita mengadakan perbincangan rahasia dengan Tuhan? Aduh, antara kita dengan Tuhan aja, ada urusan. Pokoknya kan Imam Ali Zainal Abidin loh, cucunya baginda Nabi, hendak sholat sudah tak ingat apa-apa, padahal masjidnya kebakaran. Ibarat untung karena pian wahai Imam Ali Zainal Abidin, dia tak ada abut keluar rumah api. Jadi aku ada sibuk diriku dan ada sedikit pun rasa takutku dengan api dunia. Yang aku takutkan hanya api Allah. Ini aku sholat menghadap, nak memiliki api itu menghadap Allah. Padahal tidak apa-apa. Memang dijaga sebelah rumahnya, sebelah kiri rumahnya, di sebagian rumah di kota Madinah sudah habis terbakar, tertinggal seperti rumah Sidin Sidinnya asik gitu sholat. Ingat lagi. Nah, sampai itu malam. Maka sebelum sholat sih harapkan berwudu, tuntung sudah berwudu, puncak semua gitu. Kenapa jadi puncak? Wahai imam, kenapa kau puncak? Tapi itu urut kan sigar mau berenang, berwudu itu sigar ada mau. Oh, bercahaya mau berwudu, bercahaya sini puncak. Kenapa? Ikan tak boleh sini. Siapa anak kau hadapi setelah ini? Nah, anak kau hadapi berwudu ini siapa yang tahu ada sini? Nah itu kalau orang merasa bujur hati itu nah dasar bujur dengan Tuhan. Nah tutup bujur ya puncak Tuhan. Orang sigar. Nah kayak itu. Jadi bagian itu sih memiliki gelar as-sajjad orang yang banyak sujud, orang yang banyak ibadah kepada Allah. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Membaca tadi itu qasidah tadi, membaca qasidah tadi. Nah, qasidah itu yang dibaca tadi itu dari suatu qasidah itu dari Imam Ali Zainal Abidin. Itu qasidah. Pada saat seseorang itu membaca qasidah itu kan ada kisahnya, tapi ini kan ada khilaf pendapat. Tapi kalau kita menerima dari itu, ya artinya seseorang yang
yang berada di alam kubur itu kan ditakuni. Artinya memang rohka ditakuni semuanya. Nah, kemudian ditakuni juga. Aku punya guru kata dia. Guru itu siapa? Guru itu siapa? Kemudian setelah itu pada bukti ngaku-ngaku aja. Berguru awal Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Dia mengatakan, ngaku ini menjubur. Pas anak disiksa malaikat, santak keluar. Nah, sidang tadi kita bacakan itu dibaca tafsir. Ya. Bismillah Maulana Tadaina, dengan menyebut nama Allah, wahai Allah, kami memulai. Jadi dimulainya baca dulu itu jangan kita. Bismillah Maulana Tadaina, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, kami memulai. Itu dibaca ulang. Sampai keluar kata-kata Nabi Muhammad. Wa dzikrul alindahu zilmu bi'ad. Nah, dia mereka bujur sakalnya muridnya. Ini qasidah ampun populuannya. Imam Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, di mana keterangannya itu. Itu di dalam Tazkiratul Mustafa, di dalam kitab doa dari Islam itu. Jadi menganggap masalah melihat tadi buka kita itu menghabisi mengkarang dulu, nah buka itu, mau berhenti. Jadi kita tadi Tazkiratul Mustafa itu dari situ kan kita bilang. Sebagaimana Hatim Al-Asam ada seorang aulia, ya, orang soleh, orang seorang ulama nih. Beliau tuh sidin pernah ditakuni orang kayak bersolat, wahai guru, solat dia tuh kayak apa? Maka berkata Hatim Al-Asam pada saat ditanyakan tentang solatnya, ijahan fi solat asbatul wudu. Kalau sudah masuk waktu sholat, aku mau sholat di sini, aku mau wudhu yang sempurna dahulu. Karena wudhu sempurna ini bisa menjadi penentu kita bakal khusyuk kepada sholatnya. Wudhunya aja sembarangan, mana khusyuk sholat? Bunyi-bunyi ke wudhu itu, Bismillah, dibaca dulu Bismillah. Dan wudhu liman lam yusammillahi ta'ala. Tidak ada wudhu bagi orang yang ada berbismillah. Berbismillah Bismillahirrahmanirrahim dulu wudhu itu hanya kita melapaskan niatnya sunat itu. Jadi kita yang sunat-sunat itu arti isbabul wudhu maupun yang sempurna itu sunat wudhu itu sebenarnya. Ada sunat wudhu sebelum wudhu ada sunat wudhu di pertengahan wudhu ada sunat wudhu setelah wudhu ada. Berapa jumlahnya sunat itu banyak. Kita hitungin sunat wudhu yang sudah kita gawe itu coba hitung. Apakah sunat wudhu sudah kita gawe? Nah kita tahu mungkin ya, yang mungkin kita tahu wudhu itu kita betul-betul waktu wudhu, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berkumur-kumur 3 kali, masukkan air, hitung 3 kali. Tapi pun kalau kita masukkan banyak ngomong, jangan ditabung. Mengenai tahu yang ditabungnya betul-betul hanya hanya ada tahu. Berkumur-kumur itu setelah kita berkumur keluarkan sampai 3 kali, masukkan hidung, baju ke dalam hidung, itu keluarkan bawah tangan kiri. Keluarkan bawah tangan kiri. Itu ingat kata? Apa yang diingat? Jadi kumur-kumur 3 kali, keluaran, itu masukkan baju ke dalam hidung. Aku ketika itu, aku sambung dia. Kalau minat lamas, kamu tak lamas, mandi di Sungai Kelayan, bisa bercampur. Ada lamas saya, bayi namanya isop ini.
Sunnah, makanya Nabi itu tadi sunnah penyakit aksara semangat, karena polip, daging tubuh hidung, penyakit macam oh ini dari hidung itu karena membiasakan ikut aturan Nabi. Hidung itu. Mudahan kita mau menggawi saudara. Amin amin biar mudah kabul. Amin amin. Iba itu pulang menjarah Hakim al-Asam. Itu pulang wa ataitul mawdi' allati uridu shalah fihi. Kemudian aku cari tempat aku hendak menggawi sholat itu di mana. Dituju tempat itu. Amunnya sholat tuh di tempat di situ ikat, jangan di situ angkat sajadah. Cari tempat yang bersih. Cari tempat yang patut di masjid, kita pilih tempat pada asap ampar aja sajadah itu. Cari tempat supaya bila sholat di tempat itu nyaman, pas hendaknya. Jangan kita mengampar sajadah sholat sudah lambat ke masjid di hari Jumat, khotib sudah naik mimbar, mengampar sajadah di hadapan khotib. Dulu di Makabe, dulu kita sampai juga pelajaran kita tentang sholat Jumat sampai yang datang sholat itu mengampar tidak melakukan dulu nih. Nah dia ulun dia maka berdua berselawar makaos ada yang Jumat berselawar makaos karena mau kan itu pakai aturan pakai baju bagus baju putih kalau hari Jumat itu ambil Jumatan minyak wangi mandi dulu jangan bawa yang masih gitu ada begitu ke masjid bawa yang ada mandi dulu sebagai ulama mengatakan wajib mandi itu bila anak masih gitu beberapa sebelum berniat apa niatnya niatnya apa niatnya lawa itu jangan sulit jangan lawa itu sunnatul muslim li sholatil jumu'ah sengaja aku mandi sunat untuk melaksanakan sholat Jumat. Abdul mandi ke masjid itu pada saat kita hendak turun ke masjid jangan mandinya jam 10. Jangan mandi di jauh benar lewat waktu hendak ke masjid. Sudah parah ke masjid kita ya 15 menit kita turun ke masjid mandi dulu. Jangan mandi sungsung, mandi pagi jam 7, mandi Jumat. Disunahkan mandi itu pada saat kita akan berangkat ke masjid. Jadi rambut masih basah, segar, bersemangat. Kadang yang sampai ke masjid hanya sampai ke masjid langsung aja ngantuk. Rupanya kan mandi, tahuan tuh. Mau mandi dan mau ngantuk, ungut-ungut ini nanti majelis ini tapi ungut-ungut mau lihat bisa mandi kan? Jujur udah. Jadi guru kita mulai dari semangat banget. Nah, itu pulang menjalan Bapak Presiden tadi lah. Nah, aku cari tempat Pak aku fi hadda tajtami'a jawarihi summa kemudian aku himpunkan segenap anggota tubuhku Presiden. Sudah aku berdiri ya untuk melaksanakan sholat lalu Presiden aj'alul ka'bah baina hajibi aku jadikan Ka'bah itu di antara kedua mata. Makanya melihat Ka'bah di hadapan itu antara kiblat ke Ka'bah. Wasiratu tahta qadami sedangkan jembatan sirat itu berada di bawah kakiku. Sholat yang dibayangkan berada di jembatan sirat. Batis kita di atasnya. Nah, waktu sholat tak salah-salah bisa terkubur. Jahannam menunggu di bawah neraka Jahannam. Asal-asal kita diusir ke kubur. Kayak itu orang tak sholat kalau kita salah dengan sholat itu kalau kita kubur mana Jahannam. Summa aku mau bayar roja wal khawf
lalu aku berdiri di sini, ku hadirkan di dalam hatiku antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Kenapa jadi takutan? Takutan itu namanya kita berhati-hati sholat itu pada asal-asalan. Kenapa berharap? Karena di dalam sholat itu banyak doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Arti sholat secara bahasa artinya berdoa. Jadi orang sholat itu juga doa. Banyak banget doanya dalam sholat itu. Setiap orang yang berdoa itu orang yang disukai oleh Allah karena melaksanakan perintah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Maka berkatalah Tuhan kalian, "Ud'uni," berdoalah kepada Allah, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Bilanya kita berpikir kalau kabul lagi, maka aku sudah berdoa kayak ini. Belum aku lagi. Nah, ada hadis menjelaskan pula, ya, setiap orang yang dia luput di dalam doanya, yang kada kabul, jadinya nih, punya nafsunya nih, kada kabul Tuhan, itu menjadi apa? Digantikan oleh Allah, dosa kita diampuni. Gantiannya nih, belum kabul, itu benar. Yang kedua, Allah akan segerakan kebaikan di dunia. Apa kebaikan itu? Termasuk keselamatan. Tadi menyeberang jalan. Karena rumah di kota ke situ antara sini ke jalan menyeberang. Misalnya ada kendaraan lagi. Alhamdulillah, aku selamat. Mungkin itu di antara dua kita yang kita akan kabul. Di situ Allah mengabulkannya. Di situ kabulnya Allah mensegerakan kebaikan di dunia. Jadi jangan sangat buruk dulu Tuhan. Yang ketiga, Allah simpan akan kena di akhirat. Nang doa kita itu dijulungi kena di akhirat. Makanya kenapa orang-orang yang berada di dalam akhirat itu sebagiannya banyak menyesal. Kenapa aku berdoa karena kesan akhirat? Semuanya doaku hingga penglaris keduanya. Semuanya doaku hingga doa anak begini. Bila aku hingga rezeki berlimpah, orang itu aja bunyi aja mau dimintai, akhirnya adalah karena kita berada di akhirat menyesal sebenarnya. Kenapa di dunia bahari bila berdoa ini udah urusan dunia terus. Bujur kada? Bujur kada? Nah itu orang-orangnya tuh. Coba berdoa, ya Allah, beri musuh ya Allah, ya Allah muliakan ulun untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah, berikan pandangan kepada zatmu ya Allah di dalam surga, warzuqna an-nadhra ila wajhikal karim misalnya. Ya Allah, berikan kepadaku anugerah untuk bisa memandang zatmu di dalam surga ya Allah. Memandangnya itu dalam surga, mau orang bukan ada di surga. Ya Allah, izinkan aku, anugerahkan aku agar bisa memandang zatmu di dalam surga. Ini maulah memandang zat Allah itu di tempat lain selain surga. Maulah? Kada mau. Ya Allah, berikan kepadaku satu gedung istana yang besar di dalam surga, ya Allah. Ataupun kita mengamalkan satu amalan misalnya baca tasbih, maka di situ kan kita baca tasbih itu akan ditanamkan oleh Allah pohon di dalam surga. Ya, makanya tasbih tadi dibaca. Maka ini sudah berisi pohon dalam surga. Maulah pohon nangis ampuninya surga itu diambil orang, maulah. Pasti dijulung lawan ampunnya, juga. Siapa ampunnya? Nang di dunia yang baca amal itu. Nah itu maksudnya gitu. Banyak berisi pohon di dalam surga. Banyak berisi istana di dalam surga. Hendak ada di istana dalam surga. Ini hendak ada tak pemegang, ada usah. Hendak ada di istana di surga. Hendak begini berbanyak beda. Kan suaranya bernyaring. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Berisinya
Kita pancen diam di situ kan. Nah, tapi kalau sebanyak aja kan diamilah. Mau aja tuh kalau mati dulu. Kayak aja dulu. Panjang umur dulu kita adalah sehat walafiat dulu. Nah, mengumpulkan bekal mati dulu kita. Ya kan? Nah, ada kan anak surga katakan anak aja kan kena kan? Anak kau ini kan kena kan? Dapat surga? Kena kan? Kena. Kalau dia minum, kamu anak aja, bang sudah. Mudah kita panjang umur dalam taat, disehatkan badan dalam ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, amin. Kalau kita ngomong anak surga, ya orang sembahyang ini caranya ini. Ini orang ahli surga sembahyang ini. Wal jannah an yamini, surga ada di sebelah kanannya. Ini sholat teman, membayangkan surga ada di sebelah kanannya, neraka di sebelah kirinya. Ini cara sholatnya seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asom. Waktu ditakuni dia kayak sholat pian. Nah, kayak pas sholat pian kayak ini. Ibadah itu pulang di sini. Dan kemudian mengarang malakul maut itu inya ada di belakang. Satu saat kalau Allah berkehendak nang ada di belakang boni malaikat pencabut nyawa, inya bisa jadi mencabut nyawa kok. Harta aku hubungan misalnya, harta aku melakukan iktidal misalnya, nang itu bayangkan. Di belakangku ada bangkelmu yang siap untuk mencabut rohku, dan aku menyangka di sini inilah sholatku yang terakhir. Wa azunnu anna hadza akhir sholati, ini sholatku yang terakhir. Itu sudah menghadap musuh kan? 20 tahun sudah sholat pada musuh. Ini saatnya sudah kita belajar musuh. Ya, latihan kalau orang langsung musuh. Pelan-pelan ya lo bayangkan dulu jangan dulu angkat takbir itu kayaknya dulu angkat takbir itu. Nah, dijaga dulu, disusun, diatur dulu. Nah, lalu disidin baik itu. Aku ruku dengan ruku seperti orang yang tawadhu. Ruku itu gimana bentuknya? Ruku. Nah, orang Jepang ya tawadhu orang Jepang. Orang Jepang melihat kebiasaannya hormat tega. Orang Jepang coba ada kaum dan doakan orang Jepang hormat dia. Kadang-kadang hormat itu ke belakang. Pasti kan? Apa itu orang Jepang dapat orang Jepang hormat? Arigato. Hai, wah, itu tahu nggak sih? Ayo, Jepang. Ya. Hormatnya. Kita hormat kaum Allah harus semakin membaca begitu hebat banget. Hormatnya. Nah, makanya dia berguru apa? Orang nang ruku itu inya hormat lawan Allah. Bila inya sudah sujud pada posisi yang paling rendah di sini, itu namanya mentazimkan Allah. Beda ada hormat lawan ta'zim. Lain, ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di posisi terendah kita meletakkan dahi kita di situ, kita sudah kada diisirin apa-apa. Kita hanya harus sepotong daging dan tulang yang meletakkan dahinya pada tempat yang paling rendah. Jadi jangan mampu kita ini sudah dalam posisi sujud mengikutnya sedikit. Akui diri kita, aku jahil, aku lemah, aku hina. Waktu itu, ingat nanti kita lihat. Aku jahil, aku hina. Apa itu sebetulnya? Aku lemah. Maka bila nangka itu di sini, bila
Allah julungi kita ilmu. Aku jahil Tuhan, aku lemah, Allah berikan kekuatan. Aku jahil, Allah berikan ilmu. Ilmu datang dari Allah Tuhan, ilmu laduni min ladunka ilma, ilmu dari sisi Allah. Maka hina diberikan Allah derajat. Bila Allah sudah mengangkat derajat seorang hamba, otomatis manusia pun akan mengangkat kita insyaallah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah, wa man rafa'a wada'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan angkat. Tapi siapa yang mengangkat dirinya hendak disanjung, hendak dimuliakan, hendak dikagumi, hendak dicium tangan, macam-macam itu tuh hendak tuh. Wada'ahullah, Allah akan rendahkan teman-teman. Ada orang itu mungkin yang dicium tangan itu orang hendak yang seorang pun hendak. Orang yang mencium itu seorang ada berharap hatinya jangan harus berharap aja kayak itu ya Allah. Karena itu orang sholat ini bahasa ini kan luar biasa sih, artinya atau wa asjudu sujudan bitakhushu'in wa amdu ala tawakil aisar wa afshu zahar kadam wa ansubul qadam yumna al ibham wa adwaman ikhlas sumala'ati aku bidat minni amla. Ujung-ujungnya sidin menjelaskan sholat sidin imbah aku gawi sholat aku nanti itu cari sidin, lalu aku padan aku lagi sidin apakah sholatku diterima atau tidak, aku tahu. Kita itu juga adalah orang yang tahu sholat kurang subuh tadi itu diterima. Ada yang tahu tidak diterima. Ada seorang ulama besar sekelas Hakim Al-Asr, Hakim Al-Asr aja mengatakan, kemudian kata beliau, aku tidak tahu la ati au bila sholati amla, aku nggak tahu sesuatu yang ku kerjakan tapi diterima atau tidak, aku nggak tahu. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencapai sholat yang sempurna, yang diawali dengan wudhu yang sempurna. Itu kita. Mudah-mudahan ini kita paham lah bahasan tentang sholat tadi kan, bahasanya. Mudah kita paham tadi. Sebab tidak paham juga nanti di majlis kerja-kerja dibunyikan aja ini. Tidak paham juga. Nah, jadi sholat itu kita disuruh Nabi nyuruh lain ulama lain. Nabi menyuruh ikam jadi sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah dalam dunia. Supaya usul sholat seperti orang yang hendak berpisah. Sayyidul ila maulah, dan kau berjalan menuju Allah, menuju Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yajid min Allah illa bu'ada. Siapa uji Nabi yang salatnya itu tidak berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu enggak, tapi kata itu gawin tetap aja menuju. Nah, ada yang belum pakai duit, bentuknya Bapak pakai duit misalnya ya, tujuan itu sholat kok benar orang mau dulu deh kita ambil dulu ya, kita sambung orang kita penjualnya bahan betul tujuh pulang ya udah asal aja kita dulu aja tapi itu kita sambung orang aku belum menang lagi ya, sambung pulang berarti sholatnya itu kadang ngomong siapa enggak. Maka di sini disebutkan man lam tanhahu sholatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Salat itu tidak menjadikannya semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh. Makinnya sholat semakin jauh, makinnya sholat semakin jauh. Bayangannya kayak ini, perbandingan ada rezeki lah, rezeki kita banyak rezeki juga. Ya dapat jiwa, nekat sudah hidupnya, ya sama matinya. Nah, tapi
Rezeki itu tidak menjadikannya dekat dengan Allah. Kenapa? Karena yang diusahakan itu pada halal. Tapi nikmat hidupnya aku nyaman aja, sama pegawai ini aja. Nah, tujuh korupsi-korupsinya menyamankan aja. Berkah rasanya mampu jadinya berkah. Semakin rezekinya bertambah, hartanya berlimpah, semakin hidupnya menjadi nyaman, semakin jauh hubungannya dengan Allah. Ibarat Allah memberi kurma ini nampak tawa, hampir. Lain kalau memberi nama kurma. Terima kasih, tidak ada, ambil. Kan bayangannya kayak polisi drop semua itu. Semakin dia dapat, semakin dia jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita berberkah. Doakan ya khotimah majlis, guru yang dijumairi mendapatkan umur sehat walafiat, diberkahi setiap langkahnya, dikasih rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal. Doakan guru-guru kita juga, guru muslim mulai bertambah. Mudah-mudahan bertambah rezekinya dan dipanjangkan umur sehat walafiat. Itu awalnya kabul ya bro ya, kabul itu sih kabul. Nanti doanya kabul harus. Nah ini dia, masya Allah. Jadi kalau kita sholat nih lah, karena ada fungsi sholatnya, ada biar dulu bisa kawan lah, kan bisa kawan. Wah ini orangnya jadi kawan, jadi mutakin, orang bisa gimana? Kawan tahu beda, ada kawan sih dia, dia cuma tuh nadainnya, dulu ini berhari gawinnya ke Cina ada. Jadi bahannya artinya pacarnya kan ada sekong, ini digaulinya. Ya, kita tuh yang tadi itu dari semuanya. Nah, jauh kan tahu kalau menilai orang itu, sebab kita nggak tahu gampang-gampang menuduh orang. Sebenarnya dia maksudnya dia juga STMJ, apa STMJ, susu, telur, lain itu. Sholat terus maksiat jalan juga. Sholat terus maksiat jalan juga. Nah kayak itu untuk ini dulu menilai aku kata hukumnya untuk sama bedanya sama menjadi kaum pembedanya gitu berberkah dulu mau nggak berarti aku mencari dulu dan apa itu ada kan kaum yang maksudnya cari apa itu kita aja dulu memperbaiki diri kita aja dulu. Ya Allah, mudah berada husnul khotimah. Nah ini yang kita cari husnul khotimah. Jadi sholat itu sholat perpisahan Nabi itu kan artinya itu sholat yang terakhir, karena penentu amal kita sebenarnya itu karena pada episode kehidupan kita yang akhir itu kena yang menjadi penentunya. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal penentu itu kena detik-detik akhir seseorang dalam kehidupannya. Wah ini pun juga dilanjut ke majelis cetakan kita setahun akan datang bisa ada diskotik, bisa buat hari Sabtu bisa di tempat di mana itu kita nggak tahu. Maka kita memperbaiki, selalu berusaha bidayahnya dibagusin supaya nihayahnya bagus juga. Walaupun kita berpikir, oh dia mau takdirnya ngomong itu ke surga juga, mau takdirnya kadang-kadang juga, itu kan salah. Cuma kita disuruh memperbaiki bidayahnya, permulaannya dibagusi supaya ini ayatnya penutupnya bagus juga. Kamu bicara berpikir gitu sesat kan? Karena bapaknya berjalan, mau dasarkan neraka tetap yang neraka. Karena kawannya itu, karena ada di kisah itu dalam satu riwayat. Yang mana seorang murid itu melihati bahwa gurunya ini ada catatan bahwa dia bakal dalam neraka si guru tadi. Lalu dia murid, apa gurunya guru melihat ada si guru pasoknya diberikan apa di atas semua hijab terhadap muridnya. Guru melihat guru banyak begitu yang di neraka. Karena makanya di sini, karena kami
aku tak kewajiban, tapi aku sebagai hamba, apapun ditakdirkan Allah baik ataupun buruk, tugasku sebagai hamba adalah ibadah terus. Ada habis itu, ada dana aku dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya apa? Allah memandang kepada hambanya. Akhirnya dosanya diampuni, ditetapkan ke dalam surga. Itu kita dalam amal, jangan kita tertipu dengan berita tentang takdir. Karena Nabi SAW bersabda, la yarudul qadar illa du'a wa la yajidu fil umar illa bir. Tidak ada yang bisa menggeser takdir itu kecuali dengan doa. Tidak ada yang bisa menambah akan umur kecuali dengan kebajikan. Ini kita ngobrol di sini bikin kebajikan di sini. Mudah-mudahan ngobrol kita di mana? Tidak ada ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kalau sudah jangan ada berdoa, jangan ada berdoa. Makanya berdoa tadi diurutkan antara tiga. Lo ingat kan tiga tadi? Disegerakan kebaikan di dunia, tak ada aja disandung mobil karet kena. Itu adalah kebaikan keselamatan Allah di kita di dunia, disegerakan itu. Nah itu pengganti doa kita antara kabul. Jadi jangan sampai buruk dengan Tuhan, jangan sampai buruk dengan Tuhan. Kenapa pada kabul itu? Nah itu dia.